Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya ingin menceritakan tentang buku yang saya baca yang berjudul Berani Taklukkan Diri Sendiri. Ada apa sebenarnya? Kenapa harus memiliki kepercayaan diri yang super? Sebelumnya saya berbicara tentang kepercayaan diri yang super. Berdasarkan pengamatan, kepercayaan diri super itu dibagi dari beberapa hal. Yang pertama, kepercayaan diri yang negatif. Maksudnya apa sih? Yaitu seseorang yakin dengan diri dan kemampuannya. Akan tetapi, ia hanya berhenti dalam tahapan ini. Ia tidak mengembangkan dirinya dan tidak menggunakan kemampuannya. Percaya diri semacam ini tidak diragukan lagi. Percayaan diri ini yang negatif karena ia tidak akan menambah kesuksesannya dan tidak akan memberikan nilai-nilai positif dalam kehidupannya. Yang selanjutnya, kepercayaan diri yang berlebihan, overconfidence, yang kita sebut dengan sikap tertipu. Apa itu? Kepercayaan diri yang berlandaskan kemampuan dan kekuatan sesungguhnya. Akan tetapi pelakunya terlalu melebih-lebihkan kemampuan dirinya dan kekuatannya. Percayaan diri semacam ini, walaupun tidak kita mungkiri bahwa ia kadang-kadang bermanfaat, terkadang ia juga menjadi bumerang bagi pelakunya, sehingga membuatnya berhadapan dengan perkara yang lebih besar. Hasilnya, ia akan gagal dan tidak berhasil mewujudkan kesuksesannya. Biasanya, orang-orang yang bersikap percaya diri yang berlebihan ini tidak akan mendapatkan rasa cinta dan penghormatan dari orang-orang yang berada di sekelilingnya. Ia juga menjadikan pelakunya biasanya tidak mengakui kesalahan-kesalahannya dan tidak mengambil pelajaran dari kesalahannya. Next, kepercayaan diri yang menipu. Kepercayaan diri ini tidak berdasarkan kadar objektif, kekuatan dan kemampuan pelakunya. Walaupun ia tampak dalam roman dan kata-katanya, hanya saja ia dusta, karena ia tidak akan pernah mengantarkannya menuju kesuksesan dan keistimewaan apapun. Ia hanya sekedar kata-kata saja, bukan kemampuan. Ia hanyalah ungkapan, bukan perbuatan. Next, kepercayaan diri yang terancam. Apa itu? Hal ini yang tidak muncul dari dalam diri pelakunya, akan tetapi diwariskan oleh kedua orang tuanya, baik berupa kedudukan sosial maupun harta kekayaan. Ia adalah kepercayaan diri yang terancam, karena jika kepercayaan diri yang dibentuk oleh faktor-faktor eksternal ini tidak disertai oleh kepercayaan diri internal, berupa keyakinan pelakunya terhadap kekuatan, kemampuan, dan keistimewaan dirinya dengan berbagai harapan dan cita-citanya, maka ia akan menjadi kepercayaan diri terancam, yaitu terancam oleh kemungkinan perubahannya menjadi kepercayaan diri berlebihan di satu sisi, dan ia juga terancam di sisi lainnya oleh kemungkinan hilangnya harta yang dimilikinya dan kedudukannya karena sebab tertentu.
Kepercayaan diri terancam menuju kepercayaan diri berlebih-lebihan, akan tetapi justru akan berpindah dari kepercayaan diri terancam menuju kepercayaan diri super jika kita bisa menyikapinya. Next, kepercayaan diri yang lemah. Seseorang tidak mengoptimalkan kekuatan dan kemampuannya dengan sungguh-sungguh serta berlebihan dalam merendahkan diri dan kemampuannya. Ia gampang menyerah kepada kegagalan, tidak memiliki kesabaran yang cukup, dan juga sangat penakut. Ia takut pada kegagalan, takut pada penolakan orang lain, takut mengungkapkan pendapatnya, dan takut bersaingan. Ia juga kadang-kadang berusaha, mungkin tanpa disadarinya, menyembunyikan kelemahan ini dengan suara keras, merendahkan orang lain, dan tidak menerima kritikan. Sangat disayangkan, sebagian besar kita mengidap kepercayaan diri yang lemah di satu sisi di kehidupan kita atau di sebagian besar sisi kehidupan kita. Dari yang saya ucapkan di atas, kita sampai ke jenis kepercayaan diri super, yaitu kepercayaan diri tipe ke-6 yang akan kita jadikan landasan sikap kita melalui apa yang saya utarakan di cerita ini. Apa maksudnya dan apa kesimpulannya? Kepercayaan diri yang menonjolkan kekuatan dan kemampuan kita paling tinggi, yang membuat kita mampu menampilkan hal terbaik yang kita miliki, membantu kita untuk membebaskan diri dari hal-hal menakutkan yang ada di dalam diri kita, memenuhi kita dengan harapan yang akan membantu kita mewujudkan segala harapan, membantu kita untuk mengungkapkan apa yang ada di dalam diri kita, membela hak-hak kita, dan bersabar, yang membuat kita mampu melewati kegagalan apapun. Secara ringkasnya, kepercayaan diri super adalah kekuatan, keberanian, harapan, kesabaran, dan langkah utama agar kita bisa mewujudkan apa yang kita inginkan dalam kehidupan ini. Inilah yang saya maksud dengan kepercayaan diri super. Untuk lebih menyelami lautan kepercayaan diri super yang melimpah, itulah ciri-ciri orang yang percaya diri dengan kepercayaan diri yang super, agar kita semakin yakin bagaimana kita membutuhkan sikap percaya diri ini dan bagaimana kehidupan kita akan benar-benar berubah dengan memilikinya. Sekian sebuah cerita motivasi buat diri saya sendiri. Kita akan sama-sama belajar untuk menuju yang lebih baik. Semoga bermanfaat. Ditunggu cerita selanjutnya dari saya. Sekian. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.